Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula semoga cinta, kasih sayang dan rahmat Allah tercurah melimpah kepada seluruh sahabat, kerabat dan zuriat beliau. Zuriat maksudnya keturunan beliau. Juga kepada para aulia, para syuhada, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin. Kepada kita semua, kepada orang-orang saleh, orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan. Jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, salah seorang guru kita, Ustadz Fauzi Saleh, yang ngisi pengajian subuh Selasa, subuh besok seharusnya, sedang mengalami musibah. Ayahanda beliau berpulang ke rahmatullah tadi sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik, saya gunakan kesempatan di awal, mengawali kesempatan malam ini, saya gunakan untuk menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah dan para penyimak halaqah maghrib ini dari sejak awal bulan Mei lah, atau sejak pertengahan bulan Mei. Yang pertama, belakangan ini terjadi kejahatan sudah sangat nyata. Beda dengan 10-20 tahun yang lalu. Orang yang melakukan kejahatan itu malu dan bersembunyi. Sekarang ada kesan orang bangga dengan kejahatan yang dilakukannya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ini juga pertanda kiamat? Bapak Ibu yang berbahagia, terutama penanya, sejauh yang saya baca tidak ada teks hadis, sunnah maupun asar yang secara langsung menyebutkan tentang hal ini. Tetapi kita tahu bahwa di antara fenomena akhir zaman adalah ketika dosa-dosa itu dilakukan secara nyata. Begitu. Kiamat tidak akan terjadi sampai di suatu masa orang-orang melakukan kejahatan secara terang-terangan, memang jiharan, kata Rasulullah. Jadi kita memang sudah berada di masa-masa akhir zaman ini. Jadi bukan karena dosa dilakukan secara nyata-nyata lalu membuat kiamat, bukan. Tetapi kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada masa yang seperti itu. Wah, gitu dia. Sebelum ada masa yang di masa itu orang-orang berani melakukan kejahatan secara terang-terangan.
Kenapa orang berani melakukan kejahatan secara terang-terangan? Satu di antara alasannya karena sudah banyak orang melakukannya. Tak ada pemberantasan, tak ada pelarangan, tak ada penghukuman kepada pelaku-pelaku sebelumnya. Sehingga nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu. Makanya kejahatan itu menular. Lebih menular daripada penyakit menular apapun. Lebih berat tingkat penularan kejahatan dibandingkan COVID misalnya. Dibandingkan apalagi penyakit menular lainnya, kurap, misalnya panu. Lebih cepat menular kejahatan. Ketika ada yang melakukan kejahatan, lalu kejahatan itu diketahui oleh pihak lain, maka memberikan motivasi, inspirasi kepada pihak lain untuk melakukan kejahatan serupa atau kejahatan yang mirip-mirip dengan itu. Ketika ditangkap, ketika dicegah, ketika dilarang misalnya, dia langsung nunjuk ke sana. Itu boleh kok. Nah, katanya. Kenapa saya dilarang? Jadi benar bahwa fenomena di akhir zaman itu adalah ketika orang-orang melakukan dosa secara terang-terangan. Gitu. Kemudian yang bertanya ini juga mengajukan pertanyaan kedua. Ustaz, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, lalu dia dihukum. Kemudian pada saat yang hampir sama, orang lain juga melakukan kesalahan serupa, tetapi tidak dihukum. Cukup hanya minta maaf. Pertanyaannya, apakah ini termasuk kezaliman penguasa akhir zaman? Lalu sebagai orang beriman, bagaimana sikap kita? Ya, yang pertama begini, kita tanggapi dulu bahwa sesuatu yang paling berharga pada penguasa adalah keadilannya. Di dalam banyak sekali riwayat, dalam banyak sekali hadis, keadilan seorang pemimpin itu diberikan pujian dan penghargaan yang teramat tinggi. Dalam hadis tentang mahsyar misalnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya di mahsyar itu. Di mahsyar matahari begitu teriknya, seakan-akan hanya sejengkal di atas kepala kita. Semua kepanasan, keringat ada yang bercucuran menutupi hingga 2 mata kakinya, ada yang menutupinya hingga sepinggang, bahkan ada yang nyaris tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tak ada naungan di situ, tak ada pepohonan, tak ada kemah, tak ada tenda. Maka ada 7 kelompok manusia, ada 7 model manusia yang mendapatkan naungan dari Allah sehingga tidak merasakan panasnya mahsyar itu. Siapa yang 7 itu? 1 di antaranya adalah imamun adil, penguasa yang adil, pemimpin yang adil, yang tidak memihak. Penguasa di sini tak harus menjadi wali kota. Kullukum ra'in, setiap kalian berkuasa. Berdasarkan kewenangannya, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan aktualisasi dan pemberdayaan dirinya. Seorang supir saja itu imam dalam perjalanan. Maka harus adil dia. Kalau misalnya nanti ada penumpang yang minta berhenti mau beli keripik misalnya, dia kalau berhenti nanti kalau ada yang minta lagi berhenti mau beli apa entah yang lain, harus berhenti juga. Kalau nggak berhenti ya harus nggak berhenti dua-duanya, atau harus meyakinkan, harus memberikan alasan-alasan. Jadi yang kita pahami imamun adil di sini tak mesti harus menjadi gubernur dulu. Siapapun yang memiliki kewenangan yang di dalam
mewujudkan kekuasaan dan kewenangannya itu dia tidak berat sebelah. Dia berlaku adil. Dia menempatkan segala sesuatu pada porsi yang sesungguhnya. Termasuklah hakim, termasuklah aparat kepolisian, aparat keamanan, termasuklah semua kita sebenarnya. Ketika menyikapi seseorang, kalau ada yang melakukan kesalahan, maka yang memiliki kewenangan untuk menangkap dan menghukum pelaku kesalahan itu, dia mesti memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan esok lusa, seandainya ada orang lain yang juga melakukan kesalahan serupa, mesti dia tangkap, dia berikan hukuman juga. Nggak boleh, nggak adil. Ketika ketidakadilan terjadi, maka muncul perlawanan, muncul kemarahan, muncul kebencian, sehingga pemimpin nggak dihargai, bahkan dicerca dan dicela. Umat, rakyat, masyarakat kadang-kadang nggak berani menghadapi pemimpin, penguasa, nggak berani, karena berisiko. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia tutup hati untuk para pemimpin, kepada para penguasa yang tidak adil itu. Apapun yang dikatakan walaupun benar tetap dia tolak. Tetap dia katakan nggak ada itu. Tetap dia mengatakan tidak ada. Dan yang paling menakutkan adalah ketika mereka hanya mengadukan ufawwidu amri ilallah. Mengadukan segala persoalan kepada Allah. Ya Allah, saya dizalimi hari ini oleh si A. Maka ini urusan engkau ya Allah untuk membalas kezaliman yang saya alami saat ini. Ini sudah berat ini. Satu di antara isi kitab suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah tentang ini. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa isi kitab suhuf? Suhuf Ibrahim, maaf. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, apa isinya? Kata Rasulullah, isinya ibrah, isinya mau'idhah, isinya nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada pemimpin. Wahai pemimpin, kewenangan dan kekuasaan yang engkau peroleh bukan untuk membuat engkau mencapai puncak kejayaan, keterkenalan, popularitas, kekayaan dan sebagainya. Tetapi tujuan engkau menjadi pemimpin adalah untuk menghalangi doa-doaku terkabul akibat permintaan orang-orang teraniaya. Apa maksudnya doa-doaku terkabul, kata Allah? Doa-doa orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang teraniaya, maka pemimpin itulah yang menjadi penghalang terkabulnya doa orang teraniaya. Maksudnya jangan sampai pemimpin itu memberikan peluang kepada rakyatnya untuk berdoa kepada Allah, menimpakan kesengsaraan kepada pemimpinnya. Maka jadilah pemimpin yang dicintai, yang disayangi oleh rakyatnya. Sekali lagi, kalau saya sebutkan pemimpin, Bapak Ibu, jangan hanya tertuju kepada wali kota, gubernur, presiden, bukan hanya itu. Gesi pemimpin juga, kepala dusun pemimpin juga. Itulah tadi makna kullukum ra'in. Di semua sisi, di segala level dari kehidupan kita, guru itu pemimpin di dalam kelas, kepala sekolah itu pemimpin di sekolah, dosen itu pemimpin di dalam kelas, dalam unit tempat dia mengajar. Siapa lagi? Rektor itu pemimpin di kampus. Maka ketika melakukan kezaliman terhadap pihak-pihak yang dia pimpin, maka tunggulah orang-orang atau orang-orang yang dia pimpin yang dizalimi itu akan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup pintu kemaafan. Ini yang kita takutkan. Maka tak cukup membayar radio selama 2 pekan, membayar televisi selama sebulan untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari saya selaku apa. Enggak cukup itu, Bapak Ibu berbahagia. Enggak cukup. Itu cukup untuk kesalahan-kesalahan yang tidak besar, untuk kesalahan-kesalahan kecil, untuk kekhilafan.
Sedangkan kesalahan yang memang tersengaja, terstruktur, yang mengakibatkan ada yang terzalimi, maka nggak cukup dengan mohon maaf lain dapatin, nggak ada itu. Itu hanya sekedar basa-basi di hari raya. Orang radio, orang televisi, orang koran ya suka, karena makin lama penyampaian selama hari raya itu makin besar pula pemasukan mereka. Nah. Kemudian yang kedua, ini untuk penanya ini karena ada dua pertanyaan, bahwa di akhir zaman ini juga masif terjadi pemutarbalikan fakta. Saya pernah bacakan di sini ada hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. La taqumu sa'atu hatta yakuna fihi may yukhawwinal amin wa ya'tamina may yukhawwinul amin wa ya'taminul kha'in. Di akhir zaman nanti akan ada suatu masa yang orang-orang melakukan pemutarbalikan fakta. Orang-orang baik akan dituduh sebagai musuh negara dan orang-orang jahat akan dipuja-puja. Yu'taman al-khain maksudnya para pengkhianat itu dijadikan pemimpin, pengkhianat itu diberikan amanah, pengkhianat itu diberikan kedudukan, diberikan jabatan besar-besar. Walaupun dia nggak bisa apa-apa, tapi diberikan kedudukan, diberikan jabatan yang besar-besar, diberikan kewenangan yang besar-besar. Sedangkan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang bijak, orang-orang berprestasi, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa bekerja maksimal, dituduh sebagai radikal, sebagai teroris, sebagai ISIS, sebagai penjahat, sebagai musuh NKRI dan sebagainya. Sehingga harus diberhentikan dari tugas-tugas yang sedang kadang-kadang mereka laksanakan. Ini janji Rasulullah SAW akan terjadi hal ini di akhir zaman. Maka apa yang bisa dilakukan oleh rakyat, oleh masyarakat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa mau memberontak? Jangan, nggak boleh memberontak. Nggak boleh. Apa juga? Sekurang-kurangnya tentukan kata dan bahasa. Tunjukkan di mana kita berdiri, bahwa kita benar-benar berdiri bersama pihak yang benar. Itu dia. Jangan sampai tergiring oleh pemutarbalikan fakta yang dibuat itu. Ada orang kadang-kadang kita pelajari track recordnya, kita pelajari jejak rekamnya, apa sekolah dia, apa pendidikan yang telah dia tempuh, bagaimana prestasinya dalam belajar. Demikian juga ketika dia menduduki jabatan tertentu, bagaimana track recordnya, apa kesuksesan dan kejayaannya. Kalau jadi gubernur pernah nggak mendapat WTP misalnya di masa kepemimpinan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika dipuja-puji oleh media massa, media sosial dan sebagainya, jangan ikut-ikutan kita memujinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kalian ikut-ikutan untuk sesuatu yang kalian tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan bersitan hati sekalipun itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti diminta, kenapa engkau menyangka-nyangka, kenapa engkau menduga-duga, kenapa engkau ikut-ikutan memuja si A, si B dan sebagainya. Nggak boleh ikut-ikutan. Kita wajib mempelajarinya, mengenalinya, memahaminya secara menyeluruh untuk sesuatu yang patut kita puja atau sebaliknya. Nggak boleh sembarangan ikut mencerca ketika ada si A mencerca si B misalnya. Lalu karena kita dekat dengan si A, atau karena si B diceritakan terus keburukan-keburukannya segala macam oleh media massa atau media sosial, lalu kita ikut-ikutan. Nggak boleh. Kita harus tentukan di mana posisi kita berdiri. Inilah zaman pemutarbalikan fakta.
Dan terjadi di tengah-tengah kita di masa sekarang, 10-20 tahun lalu kata penanya ini, nggak ada yang seperti ini. Sekarang sudah banyak. Jadi bagaimana sikap kita? Sekali lagi, sikap kita berdiri pada posisi bahwa kezaliman itu harus berhenti. Sekalipun kita nggak mampu menghentikan kezaliman. Kita bersama para pejuang kebenaran sekalipun kita nggak sanggup berjuang apa-apa. Di akhir Ramadan, bombardir Israel terhadap rakyat Gaza di Palestina kan habis-habisan. Kematian bergelimpangan di mana-mana. Bahkan di dalam masjid pun orang-orang disiksa dan dizalimi. Kita pelajari ini. Kita pelajari apa yang terjadi di sana. Kita tanya kepada orang yang mengetahui. Atau kita baca tulisan dia. Kita simak video atau rekaman dari dia, orang-orang yang kita kenal. Yang kita kenal betul, bukan hanya kita kenal orangnya, tapi kita kenal track recordnya. Kita kenal keterpercayaannya. Jangan sembarang, oh ini CNN, oh ini... Bukan sekedar nama lembaga, bukan sekedar nama media. Tetapi kita, bila perlu kita ketahui bagaimana kejujuran si penyampai berita itu. Ini tradisi Islam yang seperti ini. Sebuah riwayat ditolak oleh para ulama ketika sumber periwayatannya, orang-orang yang terlibat di dalam periwayatannya itu tak terpercaya. Itulah yang disebut dengan hadis sahih, hadis dhaif, dan sebagainya. Kenapa bisa ada yang sahih, ada yang dhaif? Karena faktor orang-orang yang terlibat di dalam menyampaikan berita. Kalau ada orang yang tak qualified, orang-orang yang tak terpercaya menyampaikan berita, maka ditolak. Jadilah hadis dhaif, bahkan nanti maudhu' dan seterusnya. Sekali lagi kembali kepada pokok pembicaraan. Kita nggak bisa ke Gaza untuk membela orang-orang yang teraniaya. Sebagaimana sebelumnya juga kita tak mampu berbuat apa-apa ketika Rohingya sengsara di Myanmar. Dan Cina, bangsa Uighur di Cina sampai besok mungkin masih berada di dalam ketakutan yang mencekam. Apa yang bisa kita lakukan? Udah jangan ada tanpa Cina apa-apa. Bukan, Bapak Ibu berbahagia. Ini yang harus kita pelajari. Bekna ada pikirannya wawak long ipoh ide nang gro Cina, nyopoh wak Cina nang gro lo. Bukan begitu. Bukan. Itu enggak benar cara berpikir seperti itu. Apa juga? Bahwa kita menolong orang di sana. Dengan apa yang bisa kita tolong. Apapun yang mampu kita manfaatkan untuk menolong mereka yang dianiaya di sana. Yang di sini nggak ada urusan ini. Hai tapi Cina, ya nggak apa-apa tapi itu urusan lain. Bukankah orang ini tidak menganiaya orang sana? Kita tolong, ada uang kita bantu keuangannya. Nggak ada apa-apa, kita berdoa. Dan yang lebih penting lagi adalah di mana posisi kita berdiri. Bagaimana kita mempersepsikan konflik tersebut. Ini yang sangat penting. Ini Bapak Ibu berbahagia, ini yang sedikit agak ganjil belakangan ini. Sebelum ini ketika ada pemberitaan orang Palestina disiksa oleh Israel, nampak orang-orang Indonesia ini, bukan hanya umat Islam, nampak orang-orang Indonesia semuanya itu menunjukkan keprihatinan kepada warga Palestina. Tapi belakangan ini yang aneh di akhir Ramadan ini. Ini hari raya yang lalu, ini hari raya yang paling aneh menurut saya. Satu di antara keanehannya itu adalah betapa sejumlah tokoh dan orang-orang Islam sekalipun justru menghujat Palestina, justru mencaci, justru mencerca orang-orang yang menghimpun dana untuk membantu orang-orang Palestina. Nah, ini keanehan-keanehan keganjilan akhir zaman, Bapak Ibu. Belum lagi yang lain, banyak lagi yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu.
Jadi tokoh yang merepresentasikan sejumlah orang ini ketika menyampaikan bahwa urusan di sana ada persoalan-persoalan di sana, kita nggak usah ikut prihatin, nggak usah kita bantu. Negeri kita juga sendiri sedang sekarat misalnya. Nah, ketika pikiran ini, ketika ucapan ini disampaikan secara masif, mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang, maka muncul penggiringan opini, muncul pemutarbalikan fakta, sehingga i'tikad kita menjadi nggak lurus lagi. Maka perlu kita luruskan bahwa kalau ada kezaliman, maka kita mesti berada pada pihak yang hendak menolong orang-orang yang dizalimi itu, membela mereka, menyayangi mereka, sekalipun kadang-kadang nggak ada yang bisa kita lakukan, tapi i'tikad itu harus lurus. Nggak boleh bilang bahwa bahinai gede, habis juga. Nggak boleh bilang begitu. Karena itu namanya memberikan pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Membenarkan yang salah sama seperti menyalahkan yang benar, itu dosa besar, Bapak Ibu berbahagia. Dosa i'tikad itu, dosa perspektif. Itulah yang saya katakan tadi, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga kata hati kita itu diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Bukan sembarangan kita ngomong, juga bukan sembarangan kita berpikir, bukan sembarangan kita menghayal. Semua diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ustaz, selama ini kami mendengar penjelasan bahwa kepercayaan kepada Imam Mahdi itu ada dalam ajaran kaum Syiah. Sedangkan Ustaz Samsul sudah berapa pertemuan ini di Masjid Raya Baitur Rahman menjelaskan tentang Imam Mahdi. Pertanyaan saya, apakah Imam Mahdi yang ada dalam kepercayaan Syiah itu juga merupakan Imam Mahdi yang sedang Ustaz jelaskan itu? Ya, jawabannya tentu bukan. Ini mudah sekali menjawabnya kan. Seandainya Imam Mahdi Syiah itu, saya nggak perlu jelaskan di sini. Karena ini Imam Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi pemimpin akhir zaman nanti. Makanya perlu kita pelajari ini. Walaupun tidak mesti semua orang tahu hal ini, tapi bagi orang yang belajar, ketahuilah bahwa ada sejumlah hadis, ada sejumlah informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akan munculnya pemimpin akhir zaman nanti, yang namanya seperti nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, yang juga diberikan gelar Al-Mahdi. Al-Mahdi maksudnya orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Syiah? Dalam masyarakat Syiah, kepemimpinan itu berlangsung 12 orang. Ada Syiah lain berlangsung 7 orang. Yang lain ini tidak banyak pengikutnya. Syiah Sab'iyah namanya, atau Ismailiyah. Di India ada beberapa ribu orang, beberapa ratus orang mungkin, belum nggak sampai 1000. Sedangkan yang banyak itu Syiah Isna Asyariyah, mempercayai, meyakini ada 12 orang imam. Siapa yang 12 itu? Yang pertama imam menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua sepeninggal Ali adalah Al-Hasan bin Ali. Yang ketiga setelah Al-Hasan adalah Al-Husain, adiknya Hasan. Yang keempat adalah Ali bin Husain, anaknya Husain. Yang kelima adalah Muhammad bin Ali, anaknya Ali bin Husain. Yang keenam adalah Ja'far bin Muhammad, yang disebut dengan Ja'far Shadiq. Kemudian yang ketujuh adalah Musa bin Ja'far, yang disebut dengan Al-Kadhim. Kemudian yang kedelapan adalah Ali bin Musa. Dan yang kesembilan adalah Muhammad bin Ali. Yang kesepuluh adalah Ali bin Muhammad. Yang ke-11 Hasan bin Ali Al-Askari. Dan yang ke-12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang ke-12 ini menurut keyakinan orang Syiah
di masa kecil dulu menghilang, di masa anak-anak. Baru bisa berjalan tiba-tiba hilang. Gaib katanya, hilang. Sehingga orang-orang Syiah nggak punya imam lagi. Oleh karenanya mereka membentuk dewan ulama yang disebut dengan wilayatul faqih. Ada keanggotaan, ada ulama-ulama, ada orang-orang ahli politik, ahli ekonomi, ahli dagang, ahli strategi, ahli peperangan, ahli agama dan sebagainya. Sehingga disebut dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih ini diyakini selain mereka pandai dan cerdas, juga mendapatkan inspirasi dan ilham dari imam yang menghilang ini. Ada yang mengatakan hilang masuk ke dalam sebuah gua di Persia. Ada yang mengatakan dibawa oleh malaikat, dicabut, diangkat ke langit dan sebagainya. Nanti di akhir zaman Muhammad bin Hasan al-Askari ini akan muncul lagi sudah dewasa. Itulah yang menjadi Imam Mahdi mereka. Jadi Imam Mahdi menurut mereka sudah lahir sejak dulu. Cuma karena kecil disembunyikan oleh Allah. Kalau tidak disembunyikan, mungkin akan dibunuh oleh orang-orang yang berseberangan dengan Syiah, akan ditangkap dan sebagainya. Disembunyikan. Dalam persembunyian itu dididik, dilatih oleh Allah, diberikan petunjuk dan bimbingan. Nanti di akhir zaman dikembalikan lagi ke bumi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang seperti yang barusan saya sampaikan, itu di kalangan masyarakat Syiah. Sedangkan dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelum ini, Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Bukan Muhammad bin Ali al-Askari itu, bin Hasan al-Askari itu. Tetapi akan ada yang nanti yang kita nggak tahu di mana lahirnya, kapan lahirnya. Yang penting akan ada. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi selama ini bagaimana? Selama ini yang mungkin belum lahir. Jadi tidak ada pengaruh Al-Mahdi terhadap kehidupan kita yang sekarang ini. Kalau orang Syiah berpengaruh. Inspirasi mendirikan negara Iran itu dari Al-Mahdi yang bersembunyi itu katanya. Inilah bedanya. Kita membaca hadis. Dalam hadis nggak ada cerita tentang Imam Mahdi yang menghilang itu. Yang ada adalah hadis-hadis tentang bahwa akan muncul pemimpin akhir zaman yang namanya seperti nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya. Ini di dalam kitab ini beberapa hadis itu ditulis secara sangat detail, diberikan penjelasan, bahkan ditakhrij sumber periwayatannya untuk membuktikan bahwa hadis-hadis ini adalah sahih. Ini yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi yusqihi Allahul ghaitha takhrujul ardu nabataha wa yu'til malu sahahan wa taksurul masyiyah wa ta'damul ummah ya'isu sab'an aw samaniyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar di akhir kehidupan umatku nanti Al-Mahdi. Maksudnya ada Al-Mahdi yang akan muncul di akhir dari kehidupan umatku, yang di masa itu Allah menyirami bumi ini dengan hujan sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi subur, harta menjadi makmur dan berlimpah, ternak-ternak bertambah jumlahnya, umat ini berjaya dan memiliki keagungan. Dan Al-Mahdi itu hidup sekitar 7 atau 8. Apa 7 atau 8? 7 apa? Ada yang mengatakan nanti 7 tahun atau 8 tahun. Ada yang mengatakan lain lagi. Tapi yang jelas seperti itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 kata beliau, 8. Kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri,
Semoga Allah meridainya. Anna Nabi SAW, ubasyirukum bil mahdi. Saya memberitahukan kepada kalian tentang kabar gembira akan adanya al-mahdi nanti. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas. Nanti akan diutus ketika orang-orang bertikai, bercerai-berai. Di akhir zaman kan umat manusia ini bertikai. Sekarang kita aja bertikai ini. Sikit salah udah muncang, udah muta. Sikit beda pendapat, kau pegah orang lain kafir, orang lain sesat, orang lain bid'ah. Udah macam-macam lah. Kita sesama bangsa Indonesia, yang satu nuduh yang lain nuduh yang satu lagi. Udah betul-betul mudah sekali terjadi perpecahan sekarang ini di kalangan umat manusia. Nah, Al-Mahdi akan muncul di saat manusia saling berpecah belah. Wazalazil, dan saat itu banyak gempa. Akan muncul di saat manusia berpecah belah dan di saat banyak gempa. Fayamla'ul ardu qistan wa adlan. Nanti setelah Imam Mahdi muncul memimpin masyarakat, maka keadilan pun merata dirasakan oleh seluruh umat. Kama muliat jauran wa dhulman. Sebelumnya itu kezaliman yang merata. Hampir-hampir tidak ada orang yang mengaku tidak pernah dizalimi di dalam hidupnya. Saya pernah membuat simulasi permainan dengan kawan-kawan. Sengaja saya tanya satu orang, kamu pernah nggak dizalimi selama ini? Dia berprofesi sebagai seorang guru. Ya, katanya, saya dizalimi. Siapa yang menzalimi kamu? Dia sebut, yang menzalimi saya adalah pihak pegawai kantor ini, dalam soal ketika membuat surat keterangan untuk anaknya. Nah, udah. Kita lanjutkan simulasinya ke pegawai kantor itu. Yang dituduh oleh guru tadi, dia dizalimi oleh pegawai kantor. Kita lanjutkan ke pegawai kantor itu. Pak pegawai, dalam hidup ini Bapak pernah enggak merasa dizalimi? Oh, berat kali saya dizalimi. Siapa yang menzalimi Bapak? Dia sebut pihak lain. Dia sebut misalnya aparat keamanan. Dia sebut misalnya pegawai pajak dan sebagainya. Udah, kan kita bukan untuk mengusut, bukan untuk menyelesaikan persoalan, hanya untuk mengetahui apakah orang sekarang merasa hidupnya dizalimi. Lalu kita lanjutkan, kita tanya lagi kepada aparat keamanan. Dia juga merasa dizalimi. Oleh siapa? Oleh sekolah, tempat anaknya disekolahkan. Itu anak saya itu diminta bayar ini, diminta bayar itu. Kita pergi lagi ke sekolah, ketemu guru yang tadi lagi. Kan berputar akhirnya Bapak Ibu. Itu baru 5 atau 4 atau 5. Baru kita cari simulasinya. Seandainya kita perpanjang, kita cari, kita telusuri semuanya, mungkin semua orang akan mengaku saya dizalimi. Hidup saya dizalimi. Sampai kepada penguasa yang terbesar sekalipun juga merasa dizalimi. Dizalimi oleh entah rekan kerjanya atau oleh bawahannya dan sebagainya. Kalau di sebuah kampung yang paling tinggi kan Kesi. Nah, Kesi pun merasa dizalimi oleh kepala dusun misalnya. Kan aneh ini. Presiden dizalimi oleh menteri, kan ganjil ini. Dan seterusnya. Tetapi begitulah. Kezaliman sudah merata di muka bumi ini dengan berbagai macam faktor dan berbagai model seseorang merasa terzalimi di dalam hidupnya. Nah, dalam kezaliman yang sangat banyak itu, ketika orang-orang merasa nggak bisa melakukan apapun untuk membela diri, satu-satunya yang bisa hanya seperti yang saya katakan tadi, mengadu lagi kepada Allah. Ya Allah, ufawwidu amri. Saya serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. Saya tak mampu berbuat apa-apa. Saya teraniaya. Nah, dalam keadaan seperti itulah Allah mengutus seorang imam akhir zaman yang akan menegakkan keadilan. Kama muliat jauran wa dhulman.
Yarda anhu sakinus sama wa sakinul ardi. Semua penduduk langit dan penduduk bumi mencintainya, meridainya. Yaksimul mala, lalu ia membagi harta sahahan secara benar, secara wajar. Ada orang-orang yang terlalu kaya, maka diminta hak-haknya kepada orang lain sehingga kehidupan menjadi lebih setara. Tidak ada lagi eksploitasi dan kesemena-menaan. Nah ini hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ini menanggapi pertanyaan tadi sekaligus ini melanjutkan kajian kita. Bahwa di dalam hadis-hadis Rasulullah itu memang disebutkan. Itu dua-duanya hadis sahih tadi. Kemudian an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minna ahlil baiti yuslihuhullahu fi lailatin. Dari Ali, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Mahdi itu, imam akhir zaman itu dari kita. Maksudnya dari keluarga kita. Dari keturunan kita, keturunan Rasulullah maksudnya. Yang diperbaiki keadaannya oleh Allah nanti dalam satu malam saja. Apa maksud diperbaiki oleh Allah dalam satu malam saja? Maksudnya untuk mendapatkan pengakuan orang-orang yang ada di sekitarnya itu hanya dalam waktu yang sangat singkat, nggak perlu berkampanye lama-lama, nggak perlu di penggiringan opini, pemutarbalikan fakta, nggak perlu. Begitu satu orang membeat, yang lain ikut membeat dan seterusnya. Allah mempersingkat waktu satu malam saja, itu pengakuan terhadap keimamannya itu sudah memadai. Nggak ada pemberontakan lagi, nggak ada perlawanan, nggak ada yang bilang itu nggak ada. Karena cukup satu hari, satu malam saja itu sudah diakui kepemimpinannya oleh umat Islam. Lalu apa waktu itu nanti tidak ada lagi yang melawan? Ada, cuma mayoritas umat Islam mengaku kepemimpinannya. Ada yang melawan, nanti yang melawan inilah berada bersama Dajjal, nanti bersama orang-orang Yahudi, bersama orang-orang munafik, dan Imam Mahdi menyebarkan kebenaran, melakukan peperangan dan perlawanan kepada para penyebar kemungkaran tadi, orang-orang yang melakukan perlawanan tadi. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, oh ini dari Ummu Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Mahdi min usrati min waladi Fatimah. Dari Ummu Salamah, istri Rasulullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahdi itu nanti dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah, kata Rasulullah. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang nanti akan kita lihat penjelasan dan komentar para ulama tentang makna dan kandungannya, dan juga bagaimana para ulama menganalisis, menghubungkan penjelasan-penjelasannya dengan kehidupan umat akhir zaman yang sekarang sedang kita jalani. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.